Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Ada saya, Kacito Elkaini, ditemani Bang Ade Armando. Siap. Ada rekan baru kita. Udah pernah baru. dulu ya? Pernah. Sudah pernah. Cindy Tapi- Florenci. Halo. Oke, kali ini Bang Ade, Sis Cindy, kita akan ngobrolin soal sebuah podcast ya di kanal Forum Keadilan TV. Jadi di situ ada seorang tokoh bernama Profesor Aidul Fitri Syihada. Wah, Idul Fitri. Tepat waktunya Idul Fitri. Idul Fitri. Itu Idul Fitri, Pak. Itu bukan Idul ya. Iya, Aidul, Prof Aidul. Nah, di sini Prof Aidul sebagai apa ya? Ahli tata negara ya, ahli hukum. Jadi Prof Aidul itu selaku cari tahu, beliau ini pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial periode 2016 sampai 2018 dan komisioner Komisi Yudisial juga, tapi dari 2015 sampai 2020. 5 tahun. Dan ya beliau sekarang sih infonya menjadi guru besar Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS. UMS. Solo. Oke. Nah, Profesor Aidul itu dalam podcast Forum Keadilan ditemani oleh seorang host bernama Darmawan Supriyosa. Anti Jokowi. Nah, Oh iya. Ya. ada sebuah sejarah yang mungkin banyak penonton saya termasuk yang agak kaget ternyata hubungannya ke sana. Jadi Darmawan Supriyosa ini pada tahun 2014 pernah menjadi seorang penulis salah satunya di tabloid Obor Rakyat namanya. Cindy mungkin agak lupa ya soal itu. Karena dulu tuh sempat heboh ada dua jilid atau dua episode apa istilahnya itu. Ya. Ya episode lah. Episode lah ya. Yang isinya yang menjelek-jelekan Jokowi, isinya fitnah seperti Jokowi keturunan PKI kayak gitu loh. Iya. Pokoknya gitulah narasi-narasi jahat framing yang ingin menjelek-jelekan Jokowi di awal 2014 kalau nggak salah. Nah, Darmawan ini divonis bersalah ya setelah sebelumnya divonis oleh pengadilan 8 bulan tapi oleh MA karena kasasi malah diperberat jadi setahun. Jadi sudah inkrah ya, terbukti bahwa Darmawan ini memang menjadi salah satu pelaku lah di antaranya. Ada beberapa nama. Jadi penonton Cokro TV, saya bukan ingin mengingatkan jejak enggak, tapi saya ingin sekedar objektif aja bahwa seorang jurnalis itu enggak selalu objektif, enggak gitu ya. Makanya kalau ada tadi Bang Ade menyebut bahwa ini pembenci Jokowi ada benang merahnya, ada jejak sejarahnya, itu yang mau saya maksud. Ya. Makanya di sini kami bukan ingin istilahnya menjelek-jelekan, tapi kami juga bermaksud untuk mengkaji benarkah isi dari diskusi dalam podcast tersebut secara objektif tentu saja, bukan berdasarkan parameter politik. Nah, dalam podcast itu Bang Ade ada dua judul ya. Pertama judul thumbnailnya judulnya agak kasar ya. Gibran mirip bapaknya, pura-pura bodoh. Kemudian judul di YouTube-nya agak sedikit ini ya, ada misinformasi karena disebut di situ Ketua Komisi Yudisial ungkap cara Jokowi taklukkan Indonesia. Karena beliau sudah mantan. Jadi sudah nggak lazim disebut ketua, artinya mantan ketua kan gitu. Si Aidil Fitri ini. Profesor. Aidil. Profesor. Tapi layak dong disebut profesor. Oh, layak. Tetap layak. Kan Anda juga belum ngomong apa-apa ini. Iya belum kita belum masuk ke sana. Nah, Bang Ade, Sis Cindy, kali ini kita akan mengupas lah ya dalam diskusi tersebut karena ada beberapa hal yang terutama menurut saya nanti Bang Ade yang akan menjelaskan secara panjang lebar yang kurang cocok, kurang pas. Salah satunya adalah bahwa Prof Aidul secara garis besar ya menyebut Jokowi itu otoriter. Kemudian disebutkan juga sejak awal sudah digiring opini tentang sebuah tulisan karya Benedict Anderson, seorang Indonesianis, Bang Ade yang jauh lebih paham. Saya hanya baca esainya baru saja tadi. Yang agak kurang percaya diri. Tidak percaya diri. Biasanya saya mengenal Ben Anderson itu sebenarnya Cornell paper dulu. Ya tentang G30S dan saya tercerahkan di situ sebenarnya. Iya. Jadi ternyata menurut Ben Anderson ini pemberontakan PKI itu gak murni. PKI itu hanya pion katanya. Yang murni apa? Itu konflik internal TNI. Karena itu dia di-ban, gak boleh masuk Indonesia sama sekali. Ben Anderson ya? Iya. Nah ini yang mencerahkan saya waktu itu.
Nah, kemudian di dalam podcast itu kan disebut bahwa Jokowi itu otoriter, Jokowi dalam kosmologi Jawanya itu tersentralisasi dan banyak hal lah yang disebut di sana. Bahkan dia menyebut satu istilah yang disebut gelembuk Solo. Kalau menurut penafsiran mereka berdua, gelembuk Solo ini adalah merendah untuk memukul. Jadi penonton mungkin saya akan sedikit merefer ke Profesor Aidul ya. Beliau ini sebenarnya orang Sunda. Kuliahnya di Pajajaran, Universitas Pajajaran, kemudian di UI, tapi ngajarnya di Solo, UMS selama 30 tahun. Jadi kalau mungkin ada yang miss dengan tradisi budaya Jawa ya saya maklum, termasuk soal istilah gelembuk Solo ya. Karena secara umum gelembuk itu sebenarnya merayu atau ya merayu lah, menggoda, merayu gitu. Misalnya ada anak sedang ngambek, sedang merajuk gitu, digelembuk kono, digelembuk sana gitu kan, dirayu, digoda, diapalah, diiming-imingi supaya dia nggak jadi merajuk gitu loh. Nah, mungkin dalam filosofi yang lebih dalam kajian mungkin ada tafsir ke sana. Tapi secara umum, secara bahasa, gelembuk Solo itu ya nggak bisa ditafsiri bahwa itu cara merendah untuk memukul, jahat banget gitu loh. Enggak, itu normal aja, itu hanya taktik aja. Gaya politik yang ya normal aja lah, namanya politisi gimana sih gitu, dan semuanya menggunakan itu, nggak hanya orang Jawa gitu. Makanya kalau sampai ditafsirkan bahwa ini cara khas Jokowi, ya nggak Jokowi banget gitu, semua orang juga menggunakan itu. Nah, dalam hal ini Bang Ade, ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh ya, karena seperti saya katakan tadi, baca esai itu judulnya sebelum saya baca tadi ya. Judulnya itu The Idea of Power in Javanese Culture ya. Tapi itu bagian dari sebuah buku Language and Power. Jadi dalam esai itu disimpulkan bahwa kesadaran kosmik Jawa itu bukan soal itu tersentralisasi tadi, dan yang ditafsirkan oleh Ben Anderson kemudian ditafsirkan oleh Prof Aidul yang menurutnya itulah yang sedang dilakukan oleh seorang Jokowi. Nah, Bang Ade, menurut Bang Ade dalam diskusi tersebut benar nggak sih Jokowi itu otoriter sesuai tafsiran dia berdasarkan esai tadi? Saya agak ragu untuk menjawabnya langsung karena sebetulnya kan konsep yang menjadi pusat perhatian dari si Aidul ya. Iya, Aidul. Profesor Aidul ini. Itu adalah soal konsep budaya Jawanya kan. Betul. Ya, jadi dia kira-kira mengatakan karena Jokowi itu berpolitik bukan dengan menggunakan cara politik modern, tapi politik tradisional yaitu politik Jawa, maka akibatnya dia menjadi seorang penguasa yang otoriter. Tapi kalau misalnya pertanyaan Anda sesederhana seperti benar nggak dia otoriter? Saya tanya deh sama anak gen milenial nih, Gen Z. Kalau dari kacamata Anda, kacamata Cindy, dia itu seorang penguasa yang otoriter nggak selama 10 tahun at least ya? Iya. Menurut aku sih enggak, karena sebenarnya sesimpel kita bisa ngelihat di berbagai sosial media para haters atau orang-orang yang memang nggak suka sama Pak Jokowi. Kayak misalnya istilahnya berbagai kritik, tapi ya Pak Jokowi seolah bukan membiarkan ya, kayak silahkan ya kritik saya kalau memang kinerja saya kurang bagus. Bahkan ada juga yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, dan ya banyak lah yang menjelekan Pak Jokowi, tapi seolah Pak Jokowi bukan membiarkan ya. Bahkan kalau nggak salah yang ini Mas Cito, yang Pak Jokowi bilang iya saya memang bodoh, nggak salah ya kan. Kan dia sering dihina ya. Iya, kayak apa sih, maaf ya pelangap-pelongo lah apa, tapi kan Pak Jokowi sebenarnya tipikal orang yang dibawa santai aja kalau menurut pendapat aku sebagai Gen Z ya, bukan yang sesuatu kalau misalnya ada rakyatnya yang ngekritik dia tangkap gitu kan, enggak kayaknya ya. Maksudnya selama 10 tahun kepemimpinan jarang ada riwayat netizen atau misalnya LSM atau apapun yang mengkritik kinerja Pak Jokowi langsung ditangkap, langsung diadili, kayak nggak ada gitu. Ya maksudnya kalau misalnya mau memberikan ruang kritik ya welcome aja. Nah, dalam hal ini tapi Cindy, kalau kembali ke apa yang disampaikan oleh Mas Kajito, itu bisa juga ditafsirkan sebagai cara seorang penguasa Jawa. Yang untuk memukul tadi itu. Ya, jadi dia kayak tenang, diem. Tapi ngumpulin power. Terus saya serang. Wah, hajar lo. Ini yang terjadi sekarang di era Roy Suryo ini.
Oh, Jadi dibiarkan dulu semua Ya gitu serang ya. ijazahnya gitu Nah, kan. jadi kan seolah-olah kamu tadi menyimpulkan bahwa atau kamu menafsirkan ini orang yang sebetulnya dibilang apapun dia diem aja. Jadi kayak apa tadi dongo apa bodoh. Pelanga-pelongo. Iya saya pelanga-pelongo, saya bodoh gitu ya. Tapi sebetulnya dia sedang menunggu waktu, Mengumpulkan mengumpulkan kekuatan, begitu bisa digunakan kekuatan dia hajar yang Berarti namanya. seolah dia kayak mau menciptakan citra di publik bahwa dia adalah pemimpin yang Tenang, welcome, cool, tenang, cool, ya. tapi Ya. di belakang lagi mengumpulkan massa. Tapi setelah mengatakan itu, kan pertanyaan saya adalah kok dia malah menggunakannya setelah dia turun dari jabatan presiden kan? Kalau dia nunggu terus dia kan mesti dia lakukan pada saat dia masih menjadi 10 tahun seorang presiden. Enggak. Kita nggak punya, betul yang kamu bilang. Bagi saya bisa nggak kita mencari contoh di mana dia seperti menghantam balik setelah sekian lama dia mengumpulkan dulu kekuasaannya. Atau gini deh, siapa sih yang dihantam balik oleh Pak Jokowi? Oposisi. Dihantam baliknya seperti apa? Iya, Kalau implementasinya penguasa Jawa dihabisin lawan-lawannya. Jadi dia nampak cool. Ya, saya kasih contoh gini deh. Pernah dengar yang namanya Presiden Soeharto nggak? Iya. Kamu lahir setelah dia Aku tumbang kan? dia 2000 Pak. Ya, kan kamu lahirnya 2000-an 2000, kan? Ya. Jadi ketika itu dia sudah tidak berkuasa. Pak Harto itu penguasa yang otoriter nggak? Iya. Iya. Dikenal di dunia itu otoriter. Banyak media yang di ini ya. Oh, diberangus, Diberangus, di-ban lah istilahnya. apa namanya mahasiswa yang ditangkap, masuk penjara dan segala macam. Banyak sekali. Tapi gayanya itu cool. Makanya dia disebut sebagai the smiling general. Banyak senyum dia. Lawannya itu dihabisi satu persatu tanpa kelihatan. Iya. Dia nggak bilang, dia tidak pernah bicara seperti Bung Karno nih. Misal, kalian akan saya habisi gitu, nggak ada. Orang PKI ya. Yang Kalau Pak zamannya, Karno, kalau Soekarno. Bung Karno kan waktu itu melawan Belanda, melawan Jepang gitu, melawan PKI ya. Enggak, dia nggak melawan PKI. Justru pro dia. Oh iya. Ini generasi Aku lupa. Gak apa-apa, biasa Sejarah ya. apa? Kan udah jauh di belakang, Bang. generasi Z ya gini. Karena di sekolahnya nggak diajarin. Oh iya. Diajarin tapi aku lupa. Nah, tapi kan ada Bung Karno, ada Pak Harto. Kalau Pak Harto tuh gayanya betul-betul cool, tenang. Betul. Tapi kemudian tiba-tiba saja dia akan habisi satu persatu orang-orang yang berani melawannya. Nah, ini tidak kita temukan di zamannya Pak Jokowi kan? Iya loh. Kan banyak lawannya. Ini forum keadilan ini kan lawan-lawannya tadi Anda bilang. Ya bahwa si apa namanya? Spinoza Darmawan Pak Supriyosa. Darmawan. si Darmawan ini masuk penjara ya bukan karena Jokowi. Iya. Karena memang Dia ujaran mengfitnah atau kebencian. ya gitu ya. Nah, tapi setelah mengatakan itu jawaban pendeknya terhadap pertanyaan Anda tuh saya sama Cindy. Saya tidak menangkap sedikit pun ada indikasi bahwa Jokowi itu seorang pemimpin yang otoriter yang menggunakan kekuasaannya untuk bertindak secara semena-mena. Terutama di awal periode Jokowi memimpin. Karena waktu itu kan orang menyebut Jokowi itu apa namanya? Petugas partai. Apalagi? Di mana otoriternya gitu. Betul. Boneka Pak. Petugas. Oh, petugas. Ya kan, Petugas. kan selalu dipakai istilah petugas partai. Oh, iya. Karena Bu Mega selalu bilang kamu itu petugas partai. Artinya kamu harus tunduk sama saya. Loh, seorang pemimpin otoriter masa disuruh-suruh sama ketua partainya? Di mana otoriternya? Di mana otoriternya? Simpel itu. Iya. Ini hal-hal sesederhana itu yang seringkali orang lupakan nih oleh musuh-musuhnya. Tapi saya sendiri mau komentar tentang si konsep budaya Jawa itu nih, si Ya. Benedict Anderson. Ya. Saya kebetulan dari FISIP, Mas Kanjito. Ya. Saya memang kuliahnya sih ilmu komunikasi. Tapi sebetulnya saya datang dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dan dari tingkat 1 di pengantar ilmu politik, kami udah belajar tuh Benedict Anderson. Karena apa? Karena dia menarik. Dia tuh melihat bahwa yang lu lihat dalam politik Indonesia ini, kata si Anderson ya, itu jangan dibaca sebagai pakai selalu textbooknya Barat. Ya, bacanya harus pakai kultur Jawa. Jadi memahami Soeharto tuh akan gagal kalau kita berbicara pakai teori-teori Barat.
Nah, disinilah ada yang namanya teori kekuasaan, Sin. Kan dia bilang gini kira-kira, kalau di Barat, artinya demokrasinya udah mapan nih, Ya. kekuasaan itu diperoleh melalui cara apa? Jadi seseorang mendapat kekuasaan menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi gubernur, itu melalui cara apa? Pemilu kan? Ya. Dia berhasil membangun reputasinya lah, karismanya, dan kemudian masyarakat itu akan memilih, pilih Pak Soeharto dulu ya, atau pilih Pak SBY, atau pilih Bu Mega, pilih Jokowi gitu ya. Sekarang pilih Prabowo. Jadi melalui sebuah proses election kan, Ya. pemilihan umum, itu tidak terjadi di budaya Jawa. Bukan gitu caranya. Turun temurun ya. Nggak selalu, tapi dia secara perlahan-lahan membangun dari bawah, ya, apa yang disebut sebagai kayak aura kekuasaan dia gitu loh. Dia kumpulkan. Nah, kalau itu sudah dikumpulkan, akan dikonsentrasikan. Jadi orang tuh memilih bukan karena saya percaya sama kompetensi, kemampuan, tapi karena saya percaya pada kesaktian. Jadi seorang pemimpin tuh adalah seorang yang punya kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Magis ya. Nah, antara lain itu dengan cara mengumpulkan misalnya keris. Tapi Bang Ade, sorry saya potong. Ya. Tapi bukan berarti kan itu langsung membuat seseorang jadi otoriter. Kalau memang kultur politiknya begitu, bukan berarti dia langsung otoriter. Gini, argumen ini saya lagi kalau istilah bahasa Inggrisnya devil's advocate. Oh, Saya cerita membela dia kan. idol. Iya, iya. Ya, misalnya dia udah dapat kekuasaan nih, ya, dengan satu dan cara lain ya, akhirnya dapat kekuasaan. Kekuasaan itu akan dikonsentrasikan, Ya. Oke. ya. Itu bukan kekuasaan kan kalau dalam logika Barat tuh gini, dalam logika demokrasi Barat, lo dipilih untuk sekian waktu, pemilu lagi, Ya. dipilih lagi atau tidak dipilih lagi, dan lama-lama harus diserahkan kepada orang lain setelah, misalnya di Indonesia, udah 2 kali dia memiliki menjabat sebagai presiden atau gubernur, selesai ya, Iya. nggak boleh diperpanjang lagi ya. Sekarang serahkan lagi orang untuk memilih melalui pemilu, ya. Nah, orang-orang Jawa ini dalam teori ini nih, si para penguasa Jawa ini, udah dia dapat kekuasaannya, akan dia pertahankan mati-matian dengan beragam cara. Makanya Bung Karno itu semula akan menjadi presiden seumur hidup. Iya. Pernah dengar? Iya, pernah belajar di sejarah politik ya. Jadi dia pertahankan tuh sampai akhirnya terpaksa digulingkan. Karena dia sakti gitu, dia punya kekuasaan yang dia peroleh dengan beragam cara, akhirnya dia harus digulingkan karena masyarakat nggak suka lagi. Soeharto hampir 32 tahun. 30 tahun lebih. Pemilihannya sih ada, pemilunya tuh ada. Tapi kayak selalu dia gitu. Selalu dia yang menang. Nggak usah ditunggu lah. Nggak usah survei berapa popularitas. Nggak, udah pasti menang. Ada nggak lawannya? Kadang-kadang ada yang berani. Kadang-kadang ada. Ya pasti kalah lah. Partainya Golkar namanya, pasti menang mayoritas. Kekuasaan itu dipertahankan, dikonsentrasikan di tangan para pemimpinnya. Ya, ini buat anak-anak Gen Z, milenial. Kok gitu sih? Kayak Kok gitu? Disuruh milih dong masyarakat. Datang, kami tuh dulu di zaman Orde Baru tuh datang ke TPS, milih, tapi udah tahu hasil akhirnya apa. Saya tuh selalu milih partai di luar Golkar ya. Sekedar untuk menunjukkan bahwa gue ngelawan nih. Nggak ada tapi gunanya. pada hasil akhirnya udah tahu. Kita udah tahu, udah pasti kalah. Wah, itu yang namanya kampanye Orde Baru itu jauh lebih brutal daripada kampanye sekarang ini, kampanye pemilu nih. Itu berantem, nyerang segala macam. Hasilnya kita udah tahu, tapi yang menang pasti Soeharto, yang menang pasti Golkar. Nah, jadi dia menjadi otoriter karena setelah dia mencapai kekuasaannya, dia akan pertahankan. Terus dia pertahankan. Itu konsep budaya Jawa. Ya. Dan untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat, dia tuh kan menunjukkan bahwa dia emang sakti. Makanya kalau orang kayak Bung Karno tuh ada banyak cerita mistisnya.
dia tuh ini, dia tuh punya ini, dia punya Punya keris, keris, punya apa, punya pegangan keris. lah intinya. Iya, iya. Kayak Bu Mega aja kata sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Bung Karno. Dia nanti akan di keruangan. Serius. Ada yang percaya Bung Karno masih hidup. Ada, saya pernah ketemu orang seperti itu. Masih hidup di dalam goa. Nah, ngapain di goa sampai sekarang? Nggak separah itu. Ya, separah itu ya. Artinya dia ada masih berkomunikasi dengan si pemegang kekuasaan selanjutnya. Makanya tadi Anda bilang kan turunan. Turunan itu jadi penting. Oke. Ya. Bung Karno ke Mega, nanti Mega ke anaknya. Jadi kalau Anda ngomel-ngomel tentang kenapa harus anaknya sih Bu Mega ini yang jadi ketua partai gitu ya. Kan bisa, kan ada banyak orang lain yang sebetulnya punya kemampuan Atau yang mungkin kayak kalau yang aku lihat di apa ya di sosmed ya, kok Bu Puan nih jadi ketua DPR? ya Kayak kan gitu. begitu kan ya, Iya. ya kan kan jadinya satu lagi siapa saudara Puan yang cowok, Siapa? waduh lupa ya. Lupa saya. Ya. Tapi dua anaknya itu yang dicalonkan menjadi pemimpin PDIP berikutnya. Oke. Oke. Kenapa? Prananda. Prananda. Oh. Ya kenapa? Ya karena konsepnya memang begitu. Kan dikonsentrasikan di diri Bung Karno. Dia mungkin udah ditangkap, udah meninggal segala macam. Ya. Tapi sebetulnya apanya tuh? Bukan mistisismenya apa? Ya auranya lah ya. Aura kekuasaan itu terus dia alirkan. Nah, itu dulu saya belajar itu karena saya belajar tentang gimana Bung Karno itu dipercaya sebagai sebuah kekuatan mistis gitu ya. Ya. Yang akan membawa Indonesia ke arah kejayaan Indonesia ya. Ya bayangin dia ikut dari tahun sebelum kemerdekaan kemudian menjadi presiden seumur hidup bla 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 bla. Kok bisa sih orang-orang tuh mendukung dia terus sementara dia itu sendiri sebetulnya sudah berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan kan? Begitu juga Soeharto. Soeharto kurang otoriter apa tuh dia? Ya dia tadi yang kamu bilang nangkepin, mungkin membunuh, mungkin menculik dan segala macam. Tapi kok dia terus berkuasa? Karena konsep di kepala masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, pemimpin tuh bukan orang yang paling cakap, paling pintar, paling bersih, bukan itu. Tapi Siapa yang punya aura itu, kesaktian itu, punya sesuatu yang dia miliki untuk menjadi penguasa. Ya. Itu dikumpulin. Ya, makanya yang namanya keris, batu. Di Jawa sini kan batu itu kan banyak. Saya nggak ada nih, bukan saya. Untungnya nggak ada, jadi nggak bisa diomongin. Ya. Itu dianggap punya kekuatan magis. Nah, yang menarik tapi sekarang siapa Aidul ini, Prof Aidul ini menganggap bahwa Jokowi itu menjalankan konsep budaya politik Jawa. Ya kalau yang sebelumnya itu saya bilang ya kalau Bung Karno iyalah, ya Pak Harto iyalah. Betul. Ya. Itu wah kalau zaman itu tuh Cindy di zaman Orde Baru itu kayak yang namanya apa sih dukun ya? Iya. Yang bisa paranormal di sekeliling para penguasa itu banyak sekali. Laku. Dia bisa meramal, sehingga keputusan-keputusan misal Kajito menjadi apa gitu ya. Itu bukan ditentukan karena Kajito itu dia paling qualified nih, pinter dia gitu. Tapi karena keputusan ahli spiritual jatuhnya. Iya, jadinya begitu. Menurut Mbah ini yang terbaik tuh adalah Kajito. Kenapa Kajito? Wah, dia itu auranya sangat. Dia sebenarnya punya keturunan dari darah biru. Dari akan disebut tuh dari Wali Songo. Diurut-urut, oh iya ada nih. Jadi dia masih punya nih kekuatan itu. Yang saya nggak ngerti dengan si Profesor Aidul ini, kenapa sekarang dia mengatakan bahwa Jokowi juga sedang menerapkan gitulah si budaya politik Jawa ini. Iya. Tadi satu aja Anda sudah sebut, udah langsung dibantah oleh seorang Gen Z. Betul. Di mana otoriternya? Di mana ya? Maksud saya gini Bang, ada yang aneh ya dengan kesimpulan yang ditarik oleh Profesor Aidul itu. Ben Anderson itu kan membuat penelitian itu, esai itu muncul tahun 1972.
Dan memang topik kajiannya seperti kata Bang Ade itu memang Bung Karno sama Pak Harto waktu itu. Jadi memang dua orang ini feodal banget memang gitu loh. Kalau Pak Karno meskipun disebut sebagai tokoh besar, tapi dalam beberapa hal membubarkan konstituante, misalnya ditentang oleh Pak Hatta itu, kemudian dia juga membubarkan Masyumi yang katanya dikaitkan dengan PRRI dan seterusnya. Artinya di balik sisinya yang seorang tokoh besar, Pak Karno itu juga masih terpengaruh oleh budaya politik feodal tadi. Pak Harto apalagi karena dia mendongkal kekuasaan dengan cara yang keras kan waktu itu. Nah ini kan cocok lah kalau kita pakai cara pandang Ben Anderson tadi. Itu kita setuju bahwa mereka feodal banget. Tapi kalau kita mengacu pada Pak Jokowi, eranya juga udah jauh gitu ya. Beda. Kemudian format demokrasinya udah berbeda banget gitu loh. Bagaimana mungkin seorang Jokowi bisa menjadi otoriter? Menurut Bang Ade gimana Bang? Kok bisa jomblangnya jauh banget ini Pak Aidul ini menafsiri? Ya pertama-tama seperti Anda bilang, ini dimunculkannya juga oleh Forum Keadilan kan. Oh iya. Ini kan memang media yang mengumpulkan orang-orang yang anti Jokowi untuk ngomong. Iya. Dan penontonnya banyak sih. Iya. Ya. Oh dibandingin kita sih dia setiap podcast tuh ratusan ribu lah. Iya. Artinya yang nonton ya orang-orang yang juga barangkali punya kurang lebih ideologi ya, orientasi politik yang kurang lebih serupa. Nah entah bagaimana mereka menemukan si Pak Aidul ini, ya kan Pak Aidul ini nggak terkenal kan? Iya kurang terkenal lah. Kurang terkenal lah. Kita kan nggak pernah dengar selama ini. Kok bisa tiba-tiba muncul di sana? Nah, ada dua kemungkinan kan. Si Pak Aidulnya menyarankan saya punya nih analisis yang lain dari yang lain, ya. Bahwa ini adalah manifestasi budaya politik Jawa. Iya. Tapi dimulai dari menurut saya karena ketidaksukaan. Ya. Sehingga gini, ya Anda sendiri kan ilmuwan lah ya. Ya. Untuk derajat tertentu. Saya sosiolog. Sosiolog juga ini Bang. Ini juga sosiolog. S1 dia. S1. Anda? Sama Bang. Satu letting kami. Saya kebetulan dokter. Nggak penting. Nonton maaf ya, ini nggak penting. Tapi menurut saya gini, kalau para ilmuwan itu kan memang aktivitas sehari-harinya antara lain menyelidiki kan. Ya. Nah, jadi ada fenomena Jokowi, powernya Jokowi. Dan power Jokowi ini terus bertahan memang kelihatannya. Karena ngelihatnya 2 periode. Kan setelah dua periode, kan semula mereka berharap nih, udahlah ngomong cucu di Solo, ya. Sialnya. Jokowinya ternyata semula emang kelihatannya udah tenang, cool, tiba-tiba balik dan betul-betul menjadi salah seorang tokoh yang menentukan politik Indonesia saat ini. Kenapa Jokowi balik, Bang? Karena dia dipaksa balik sih sebetulnya. Berarti keadaan memaksa Jokowi balik. Keadaan memaksa dia kembali. Antara lain karena ya dia diserang terus. Terutama Gibrannya mungkin ya. Kan dimulai dari Gibran kan yang diserang. Ya. Ini bapak udah mau tidur nih tadinya, udah mau nimang cucu, mungkin mengobati ini dia gitu kan. Apa sih dia autoimun atau apa ya? Pokoknya ada penyakit lah, alergi atau apa. Anaknya dihajar, dihajarnya tanpa alasan, tanpa landasan yang kuat. Dan sehingga memang siapapun akan tahu bahwa Gibran itu diserang karena dia anak Jokowi. Oke? Dan nyata jelas orang-orang yang menyerang itu berusaha agar Gibran itu kalau bisa sudah dijatuhkan sebelum 2029. Sudah dilengsarkan. Sebelum 2029. Nangkep kan? Ketangkep kan? Dan itu melibatkan dari pensiunan tentara, dari menteri pertahanan sendiri, ya. Iya kan? Iya. Dia anak muda yang agak takut-takut menyebut. Dan itu bergelombang. Kalau saya jadi ayah dari seorang wapres seperti itu, yang sebetulnya wapres ini kan dijadikan wapres bukan karena keinginannya Jokowi. Kan bapaknya juga sebetulnya
tidak mendorong-dorong. Iya, kayak kalau bahasa gampangnya kepilih syukur enggak ya udah gitu. Iya, nggak, bahkan lebih dari itu Cindy. Iya. Sebelumnya. Dia bahkan tidak Nggak berniat mengajukan. mencalonkan, maksudnya Yang menganggap- minta itu si Bapak Prabowo. Prabowo. Karena Prabowo ingin menang. Karena Prabowo ingin Sebelumnya menang. ngalah terus narik nih. suara mungkin Iya. ya. Pakai survei nih. Siapa orang yang paling pas bagi Mendampingi Pak Prabowo Prabowo. untuk maju di tahun 2024? Hmm. Dilalahnya. Unfortunately, Mas Gibran. Mas Gibran, dan itu datang bukan dari kiai-kiai bukan dari dukun, bukan orang pinter, bukan gitu. Dia bukan Kalau ahli politik spiritual. lama tuh kan gitu. Iya, iya, iya. Kata si dukunnya tuh pilih Gibran karena Pamornya. nanti dia akan begini kan. Ini enggak. Oh iya, iya, iya. Survei masyarakat ditanya siapa yang paling cocok buat dampingin Prabowo. Mas Gibran. Paling tinggi Gibran, kalah semua AHY, dilawan siapa lagi, Erick Thohir, Iya. entah siapa lagi lah. Oh, iya. Ada banyak nama, Pak. Ada banyak nama waktu itu. Yang paling tinggi menonjol adalah Gibran. Makanya Pak Prabowo minta. Jadi ini semua rasional nih, nggak pakai budaya Jawa apalagi Prabowo boro-boro budaya Jawa dia mah. Boro-boro tahu gitu ya. Tapi bapaknya ningrat, Bang. Ningrat tapi Jawa. intelektual. Kan sekolah di Belanda kan? Pak Iya, Sumitro. bapaknya iya. Belanda. Teori-teori ekonomi modern. Bukan teori-teori ekonomi Jawa kan. Oke. Ya, jadi dia udah terpilih. Jadi Gibran maju menjadi cawapres ketika itu bukan karena apa-apa, tapi karena masyarakat bilang bahwa Gibran adalah tokoh terbaik. Kenapa? Karena dia anak Jokowi. Kan nggak dipaksa masyarakat untuk berpikir dia anak Jokowi, tapi ya begitulah. Malah diserang. Dan saya rasa itulah yang menyebabkan Jokowi akhirnya memutuskan untuk kalau gitu, ya saya akan bela Gibran dong. Terus kemudian balik lagi ke palagan politik gitu. Lapangan politik. Nggak ada kaitannya sama budaya Jawa ini. Nggak, kalau pakai logikanya si ini kan. Iya. Karena dia ingin mempertahankan terus dan melanjutkan kekuasaan itu kepada keturunannya, dia turun tangan untuk menyelamatkan Gibran. Nah, makanya itu yang dia disebut sebagai proses sentralisasi kekuasaan tadi. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan tuh harus ada di tangan dia. Jadi bukan kayak pemimpin dari negara demokratis yang oke, saya berkuasa selama 10 tahun ya. Setelah itu ya selesai. Anda masih akan terlibat nggak? Iya, mungkin saya bantu lewat partai, saya memberi nasihat kepada partai kan. Mungkin anak saya yang pintar bisa juga maju menjadi senator, menjadi misalnya anggota DPR, bla bla bla. Tapi semua melalui proses election, pemilihan yang rasional. Perkuatlah kemampuan intelektualmu gitu loh, wahai anakku, dan dia akan maju. Nah di Jawa, di politik Jawa ini nggak gitu. Ya, saya bapak ini udah sakti punya kekuasaan, ya turunkan ke anak. Megawati ke Puan, SBY ke AHY, Jokowi ke Gibran, gitu kan? Menurut teorinya nih, ya, saya nggak bilang bahwa SBY melakukannya atau Megawati melakukannya, tapi dalam konsep politik budaya Jawa, ya memang itu sebaiknya diberikan kepada keluarganya, mungkin anak, mungkin saudara dan segala macam. Jadi sentralisasi kekuasaan ada di tangan dia dan keluarganya. Makanya lahirlah konsep Solo. Apa namanya? Geng Solo. Geng Solo. Ini orang-orang yang menuduh Jokowi itu bikin geng Solo yang nggak ada. Ada yang bilang Raja Jawa. Iya, Gimana Raja tuh, Jawa. Bang? Ya itu persis kan. Ini kan konsisten jadi tuduhannya. Wah, dia sedang, tadi kan saya ulang nih, Jokowi semula dianggap sebaiknya jadi kakek yang baik. Kakek yang baik. Ngomong Ya kan? cucu. Ngomong cucu kembali ke hidup normal saja. Iya. Dia balik. Tiba-tiba. Ini perlu diedit ya kan. Kurang ajar nih Jokowi. Emang Raja Jawa, langsung loncat kesimpulannya. Ini karena dia Raja Jawa. Ya. Dia itu tidak ingin kekuasaannya diambil alih oleh yang lain. Kalau Prabowo yang dapat nggak apa-apa, karena Prabowo kan
masih geng Solo. Hmm. Nah, karena itu Prabowo didorong keluar. Jangan lagi main sama Jokowi. Iya. Prabowo-nya didorong keluar, ada anak-anaknya nih. Mas Gibran. Gibran dan si anak yang satu lagi juga jadi ketua partai, Mas Kaisang. Mas Kaisang. Ini harus dihabisi semua. Dihabisi semua karena hanya kalau mereka berhasil digulingkan, dihabisi, maka sisa-sisa kekuasaan itu akan melenyap. Bang Ade, sorry Bang, saya mau nanya yang agak mengusik. Itu kan disebutkan dalam diskusi itu bahwa tradisi Jawa tadi, tradisi politik Jawa tadi dipraktikkan oleh Jokowi melalui Gibran gitu kan. Tapi kalau kita ini di luar itu ya, saya mau melihat secara umum. Sebenarnya kan bahkan di Amerika sekalipun, dia Clinton mau siapa, W. Bush siapapun dia mewariskan itu gitu. Ya. Dan itu nggak ada hubungannya dengan politik Jawa kan gitu semestinya kan. Atau- Kalau atau kita bud- membaca begitu. Atau budaya Amerika. Atau kan? budaya Amerika dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya apa sih yang dalam pemahaman Prof. Aidul kok mengatakan bahwa secara spesifik Jokowi itu punya karakternya, bahkan ada cara komunikasinya, gelembung solonya digunakan sebagai dalam versi dia tuh sangat jahat banget, merendah untuk memukul dan seterusnya. Padahal itu sesuatu yang normal menurut saya. Gimana Bang Ade? Kalau dalam pandangan saya, boleh kalau nggak setuju bilang aja, Cin. Saya merasa bahwa itu semua datang dari kebencian. Orang-orang yang berada di kubu seberangnya Jokowi itu seperti tujuan hidupnya adalah pokoknya Jokowi itu harus disingkirkan. Jadi alasan dia mengutip Ben Anderson juga begitu, Bang? Itu. Kan harus dicari dong teorinya. Iya. Nah, ada cantolannya. Yang penting dikaitin aja dulu. Dikaitin aja. Iya. Supaya orang, emang kurang ngajar nih. Masuk Jokowi. akal nih. Masuk akal. Emang orang Jawa begitu. Ini udah terjadi percakapan nih. Penontonnya banyak, Bro. 126.000 terakhir. 76.000. Iya. Dan aku yakin tuh mereka, iya nih emang harus dihabisi nih. Dan orang mulai berpikir tentang, lo punya keris nggak? Nah, lo punya apa gitu? Sesuatu yang sakti. Ya. Tapi jangan-jangan memang Pak Jokowi kena tuduhan ini juga karena latar belakangnya yang memang Jawa juga. Karena kan, Iya. karena kan mungkin sama entah ya, kalau menurut pemikiran aku aja kayak Prof. Aidul tuh secara nggak langsung menyamaratakan. Jadi ya Bung Karno, Pak Harto itu kan mungkin dari Jawa juga ya, latar belakang Jawa juga. Jadi disamaratakan dan akhirnya dikaitkan dengan teori yang memang disampaikannya tahun 1972 ya kalau nggak salah ya. Iya, Esa itu ditulis tahun 72. Iya. Jadi mungkin kayak kesananya, oh ya Pak Jokowi karena latar belakang Jawa jadi digeneralisir. Memang. Tapi pertanyaannya gini, Cindi. Itu menggeneralisasi itu dengan sengaja atau karena dia betul-betul cara untuk menjelaskan apa yang dilakukan Jokowi adalah dengan menggunakan teori budaya politik Jawa. Arti nggak? Iya. Jadi kan bisa aja. Saya udah belajar tentang teori politik budaya Jawa. Wah, begitu rupanya teori mereka. Wah, Bung Karno begitu ya. Pak Harto begitu ya. Tiba-tiba ada kasus Jokowi. Jangan gunakan teorinya dulu dong. Lihat dulu Dianalisis kasus. dulu. Analisis dulu. Iya. Setelah dianalisis baru, yang cocok buat menjelaskan perilaku Jokowi ini adalah teori yang lain. Mungkin teori politik modern. Iya. Ya. Ini enggak karena dia sudah punya nih, dia ingin mengatakan bahwa Jokowi itu bukanlah seorang pemimpin modern yang bisa diandalkan, bisa kita percaya, yang bisa kita lihat sebagai perwakilan dari bukan perwakilan, orang yang dipilih melalui mekanisme politik yang demokratis, yang free election. Saya nggak mau tuh membuat masyarakat tuh percaya bahwa ya tapi kan kita pilih dia melalui proses pemilu yang demokratis. Enggak begitu, dia bilang. Itu sudah dimanipulasi. Dimanipulasi. Dan kenapa dimanipulasi? Karena dia Raja Jawa. Raja Jawa akan melakukan segala hal untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaannya. Nah, jadi ketika Anda bilang, tapi kok saya nggak melihat dia itu otoriter? Anda nggak lihat. Sesungguhnya, kayak tadi persis gini. Pak Jokowi nggak pernah marah tuh. Kalau dia diserang sebagai Itu di depan aja. Itu di depan aja. Dia sedang mengumpulkan kekuatan. Dia tunggu waktunya, dia hajar. Itu lihat Roy Suryo sekarang.
sudah tidak berkutik. Tapi kan udah nggak menjabat lagi. Itu kan dia udah nggak penjabat. Oh, jangan salah. Terus aja. Bahkan ini percaya betul Pak Prabowo itu disuruh-suruh sama Jokowi. Karena auranya jauh lebih kuat. Bahkan katanya ada isu Pak Prabowo mau dilengsarkan biar anaknya naik. Ya itu kan. Makanya mereka berusaha mencegah dengan cara habisi. Itu isu sejak sebelum Prabowo jadi. Iya. Udah ada isu itu. Udah ada. Karena barangkali waktu itu yang dikhawatirkan memang Gibran memang akan maju entah dengan siapa gitu. Ya. Karena ingat loh yang sebetulnya melamar Gibran itu juga dari semua kubu, bahkan dari kubu PDIP sebenarnya pernah disebut. Ya. Mau nggak ya maju barangkali mendampingi Ganjar gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi, ini dimulai dengan sebuah kebencian terhadap keluarga Jokowi. Ini harus habis, ini harus dikalahkan. Caranya ya kadang dengan cara misalnya mengatakan bahwa Gibran itu maju dengan mengakali Mahkamah Konstitusi. Ya. Makanya disebutnya dinasti politik. Betul. Dia sebetulnya maju sebagai kelanjutan dinasti politik. Narasi berikutnya. Terus ijazahnya palsu, tidak pernah lulus SMA. Ada lagi. Sekarang datang karena dia sebetulnya adalah perwakilan dari politik budaya Jawa yang otoriter, yang terkonsentrasi, yang tidak akan memberi ruang bagi pihak lain untuk bisa berbagi kekuasaan dengan dia. Maka kita harus lawan. Ini akan terus-menerus ditumpahkan ke tengah masyarakat agar masyarakat semakin lama semakin curiga, benci, marah kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, makanya diundang seorang guru besar ya? Iya, guru besar. Profesor. Dari Unpad ya tadi ya? Iya. UMS. Enggak, dia sekolahnya. Sekolahnya di Unpad. UI Unpad. Iya. Adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Solo. Iya, Surakarta. Ya, Surakarta. Surakarta loh. Iya. Ya. Selama 30 tahun terakhir. Jadi sekolahnya di Jawa Barat, Jakarta. Ngajarnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dan Surakarta. Surakarta. Kan gak jauh-jauh dari Jokowi. Iya. Nah, ini adalah sebuah cara emang forum keadilan nih harus kita apresiasi. Iya, kita apresiasi. Perlawanannya itu kayak nggak pernah berhenti. Ada aja ketemu siapa ngomong. Kayak orang-orang yang nggak pernah muncul di media lain. Iya. Terus muncul di forum keadilan. Ya tapi kembali Anda di awal sudah mengingatkan orang ini memang pernah dipenjara di zamannya Jokowi. Ya kan dipenjara kan? Di penjara 2018. Jadi ya mungkin itu bisa. Orangnya sih pintar, saya nggak bantah lah. Ya, dia pernah jadi wartawan Tempo. Pernah jadi wartawan Tempo dan pintar. Tapi yang seperti Mas Jito bilang nggak selamanya wartawan itu objektif. Oh iya. Nah kita aja yang harus pintar-pintar. Dan saya senang bahwa Anda mengangkatnya nih untuk bilang sama publik. Kalau ada yang bilang begitu, itu sebetulnya kita harus pertanyakan di mana yang Anda katakan, di mana letak Jokowi menggunakan budaya politik Jawanya. Karena katanya Pak Jokowi tidak menerapkan teori politik modern, dianggap nggak punya ideologi yang kuat. Iya, dia bilang gitu. Jadi ya karena pemahaman orang pasti menganggap Jokowi itu bodoh lah. Ya orang-orang ini kan. Ya kan beliau fokusnya kerja nyata. Maksudnya ya nggak kayaknya nggak pakai teori politik gitu. Nggak yang cus di depan publik cuma ngomong doang. Ya langsung turun aja gitu. Dan itu memang saya rasa pembenci Jokowi itu memang selalu mendasarkan tuduhan mereka dengan cara komunikasinya Jokowi gitu loh. Ada Tifa yang ngomong menurut behavior science apa istilahnya. Dia nggak bisa bahasa Inggris, membuktikan ijazahnya palsu. Nggak bisa bahasa Inggris menjadi sebuah persoalan. Orang lain, kalau mau cari yang bisa bahasa Inggris siapa di Indonesia ini? Ya Anies Baswedan. Ya. Jadi agak muter tuh ujungnya. Pilihlah Anies Baswedan. Kenapa Bu? Bahasa Inggrisnya. Go Inggrisnya. Kita sebagai masyarakat cuman geleng-geleng kan.
Kamu bisa nggak bahasa Inggris? Ya, basic lah, basic menengah. Tolong tingkatkan supaya kamu bisa menjadi calon Oh iya, mantap. Calon presiden. apa? Presiden. Jauh banget, Pak. Bupati Jauh dulu lah. Bupati dulu. Camat dulu mendingan. Enggak, kalau camat tuh nggak dipertanyakan bahasa Inggrisnya. Oh gitu ya. Ya kan nggak ada lah. Camat dipilih karena bahasa Inggris. Oh. Ini kan cuma muncul ketika pemilihan presiden Levelnya nasional. nasional. Ada lagi Bang Ade sebagai penutup mau disampaikan? Ya saya sih kembali akan mengingatkan kita terus bahwa saya sih percaya bahwa ke depan ini saya percaya bahwa tidak mungkin para pembenci Jokowi ini berhenti menyerang, membangun narasi, menunjukkan contoh-contoh yang nggak masuk di akal gitu ya, untuk menjatuhkan sebetulnya Jokowi dan Gibran. Terutama Gibran jangan sampai menjadi seorang wakil presiden lagi pada tahun 2029. Makanya ini termasuk cara mereka menggembosi itu ya, Iya. serangan ini. Iya, jelas ya. Menggembosi PSI. Termasuk PSI, oh benar. Iya, menggembosi PSI jelas. Ya. Apapun yang dilakukan PSI nggak pernah benar, salah semua. Ya, pasti ada penghinaannya di dalamnya. Saya sebagai orang PSI sih ya kita ketawa-ketawa aja. Ya, terus saja hina. Karena kita jauh lebih baik daripada Jangan ketawa-ketawa Bang, nanti takutnya PSI dikira lagi mengumpulkan Oh iya. kekuatan. Kita harus menunjukkan justru. Nah, kalau saya nggak begitu tuh kayaknya. Minang soalnya. Iya, saya budaya politik Minang. Oh gitu, apa tuh gimana? Ya enggak, ngomong aja. Desentralistik. Batak lah sama Oh, kita. mantap. Sama ya. Kita mantap. Apa kau? Apa yang mau kau katakan? Kita lawan. Kita nggak akan pura-pura cool. Nah, kita harus terus. Ya, saya membela Jokowi antara lain karena saya ingin Indonesia menjadi lebih baik kan. Ya. Iya. Ya, saya bukan apa-apanya Jokowi. Pak Jokowi juga barangkali nggak kenal ya. Nggak mungkin lah ya. Kenal. Tahu lah. Tahu lah. Oh, yang itu ya. Yang suka ngomong sama Pak Kajito itu. Oke. Oke, sip. Oke, Bang Ade, Sis Cindy, terima kasih. Penonton Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa.